Ini nampak belum? Oke, sudah. Oh ya, sambil nunggu konsol persiapan mungkin bisa sambil coba persiapan jawabannya tuh untuk nomor 1 sama nomor 2 biar nanti pas lagi dibahas langsung bisa jawab. Lalu, Kansel bagaimana? Lalu, Ansel adalah kuasa hukum dari pihak Brigadir J. Sebelum menjadi kuasa hukum, beliau menganalisis dulu kejadian perkara sebelum mengambil alih jadi kuasa hukum. Ternyata emang benar bahwa kliennya tidak bermasalah di mata hukum. Akan tetapi ada segelintir orang yang membuat kasus ini menjadi terbelit-belit. Ansel dengan keberaniannya membentuk tim untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut. Motivasi beliau menjadi kuasa hukum Brigadir J adalah untuk memperjuangkan keadilan bagi warga negara. Nah, gimana guys menurut kalian? Jawabannya menurut kalian apa? Gimana? Jawabannya apa guys? Oke bang. Yang lain? B. Keadilan Kapas. Oke. Di sini kan aku nebali kata kuncinya. Nah, sebelumnya aku mau menganalisis dulu ya. Jadi rata-rata orang itu bingungnya di sila 2 dan sila 5. Ya enggak sih? Nah, sila kelima itu kan padi dan kapas. Padi itu kita analogikan sebagai pangan. Dan kapas itu kita analogikan sebagai papan. Nah, artinya apa? Artinya seimbang antara kewajiban dan hak. Gimana bang dengan sila kedua? Sila 2 itu kan rantai yang saling berkaitan kan. Nah, artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, dari apa ini, dari lambang ini kan bisa kita analisis. Di sini aku ngasih kata kuncinya ya. Untuk pengamalan Pancasila
sila kedua itu yang pertama itu apa Bang? Yang pertama itu adalah memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Yang B itu kasusnya disoal pasti mengarah ke permasalahan HAM. Nah, kalau sila kedua ini lebih menyangkut ke HAM-nya ya. Lebih menyangkut ke HAM. HAM itu kan hak asasi manusia. Jadi sifatnya itu kan melekat semenjak dia lahir kan. Semenjak dia lahir. Yang C itu kesamaan hak. Jadi yang sila kedua ini cuman haknya aja diakui. Sedangkan sila kelima hak dan kewajibannya itu diakui oleh semua orang. Nah, yang D itu sikap saling tenggang rasa. Yang E itu tidak bersikap diskriminan atau semena-mena. Itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Baru yang ke G itu gemar melakukan kegiatan sosial. Contohnya gimana Bang? Contohnya itu relawan ya. Relawan banjir. Nah, jadi relawan banjir ini kan tugasnya untuk menyalurkan dana bantuan kan. Seperti bantuan pakaian, makanan dari pendonor gitu ya. Dari orang yang menyalurkan. Jadi relawan ini sudah mengimplementasikan sila kedua, terutama di butir ke ini, gemar melakukan kegiatan sosial. Baru yang A-nya itu membela kebenaran dan keadilan. Nah, di sini kan ada aku bold. Ini kata kuncinya, dia berani membela kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Terus apa lagi bedanya Bang? Bedanya itu kalau sila kedua ini dia menyangkut permasalahan antar individu saja. Kalau nomor 5 itu Bang, sila kelima gimana? Sila kelima itu dia menyangkut ke permasalahan masyarakat. Seperti meresahkan masyarakat, vandalisme itu kan merusak fasilitas masyarakat umum kan, termasuk itu sila kelima. Tidak boros, artinya tidak boros ini gimana? Contohnya tidak menghidupkan lampu pada siang hari. Nah, ini kan kuasa hukum Brigadir J ini kan dengan keberaniannya dia ingin memperjuangkan keadilan bagi negeri ini kan. Jadi itu termasuk sila kedua.
Ada nggak yang mau ditanyakan? Tadi ada yang resign. Tanya apa tuh? Yang Pangaribuan tadi ya? Yang bertanya. Yang resign. Gimana, ada nggak mau ditanyakan? Oke, paham ya. Ya, ini gimana nomor 2? Menurut kalian gimana jawabannya? Aku Zoom. Gimana jawaban nomor 2, guys? 2E. Yang lain? Oke, kita jawab. Caimin adalah seorang politikus sekaligus ketua umum PKB. Pada saat Rakernas atau Rapat Kerja Nasional di PKB, dilakukan pemungutan suara. Untuk menentukan public figure atau tokoh publik ya, atau disebut dengan pejabat, yang akan diusung oleh PKB menjadi capres dan cawapres. Akan tetapi Caimin mengatakan bahwa siapapun public figure yang akan diusung, dia harus menjadi cawapresnya. Padahal berdasarkan hasil pemungutan suara, udah jelas ya, berdasarkan hasil pemungutan suara, yang terbanyak itu adalah Pak Anies, Pak Ganjar, dan yang ketiga itu Panglima TNI itu Andika Perkasa. Jadi yang menang itu menurut PKB itu yang 3 ini. Tapi dengan syarat Caimin itu harus menjadi wakil presidennya atau jadi cawapresnya gitu. Nah, dengan ini kan dia kayak menolak hasil pemungutan suara kan. Nah, jadi itu sila keempat. Kata kuncinya gimana, Bang? Kata kuncinya itu yang pertama, kedudukan dan kewajiban yang sama. Ini kedudukan dan kewajiban ya, beda lagi dengan sila kelima. Sila kelima itu hak dan kewajibannya yang sama. Jadi kita ibaratkan padinya itu pangan, padinya itu pangan, papannya itu adalah kapas. Jadi seimbang antara pangan dan kapas, pangan dan papan. Tidak ada yang didahulukan ya, kalau sila kelima. Taat terhadap aturan pemerintah. Ini maksudnya gimana, Bang? Taat terhadap aturan pemerintah. Contoh, dia memakai helm saat berkendara. Dia mematuhi rambu lalu lintas. Dia memakai masker karena taat terhadap peraturan di daerahnya. Nah, nomor 3 itu tidak memaksakan kehendak atau pemikiran atau ide pada saat rapat. Terus nomor 4 itu musyawarah demi kepentingan bersama.
Nomor 5 itu musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Jadi Bang, bedanya musyawarah dan mufakat itu apa? Musyawarah itu, di musyawarah itu berbagai pendapat di musyawarah itu. Misalnya pendapat si X ini, pendapat si Y ini. Nah, jadi di musyawarah itu gambarannya kayak gitu. Jadi kalau mufakat itu hasilnya maksudnya itu keputusan akhir. Nah, di mufakat inilah semua ide atau pemikiran dari si X, si Y, si Z itu dirangkum menjadi satu untuk menghasilkan mufakat atau untuk menghasilkan satu keputusan. Itu artinya mufakat ya. Jadi musyawarah dan mufakat itu berbeda. Baru nomor 6, menghormati dan menerima hasil keputusan. Melaksanakan hasil musyawarah. Mufakat. Nomor 8 itu musyawarah demi kepentingan negara, bukan kepentingan partai politik. Oke, lanjut nomor 3. Ini gimana nomor 3? Gimana guys nomor 3? 3D. Kata kuncinya apa yuk? Kalau udah aku kasih tahu lo kata kuncinya apa? Benar, meresahkan masyarakat ya. Sudah paham ya berarti ya. Nah, udah aku kasih kata kuncinya. Nah, ini akhir-akhir ini Kominfo menjadi bumerang. Bumerang itu kan jadi pembicaraan publik ya kan. Karena kebijakannya telah memblokir PayPay. Nah, PayPay ini kan permasalahannya itu dia alat pembayar masyarakat, tetapi PayPay ini tidak terdaftar di PSE dan di Kemenkyu. Jadi dia kayak ilegal gitu sih. Jadi datang masyarakat nih, kamu boleh blokir PayPay, tapi setidaknya kamu blokir situs judi dan situs pornografi. Nah, karena tidak memblokir yang kedua ini, dianggaplah Kominfo itu menjadi gimana ya, nggak becus gitu melaksanakan tugasnya. Jadi kayak menjadi tidak adil gitu. Jadi sila kelima. Nah, sila kelima itu kata kuncinya 1. Apa yuk sila kelima? Ada yang tahu gak? Contohnya apa aja? Itu tidak melakukan vandalisme atau merusak fasilitas umum. 2. Diakuinya hak dan kewajiban. Tidak melakukan pemborosan. Bukan pemborosan. Sikap adil ya benar. Sikap adil terhadap sesama. Berapa lagi guys? Menghargai ya betul. Berarti gimana ya? Memuji, kita bilang mengapresiasi karya orang lain,
tidak melanggar hak cipta ya, tidak melanggar atau melanggar hak cipta, hak paten gitu, sama aja ya kan, hak paten, atau bahasa kasarnya itu tidak plagiarisme, plagiat. Nah, apalagi ya nomor 7, tidak merugikan masyarakat ya, tidak merugikan masyarakat. Oke. Nah, ini udah tahu ya alasan PP diblokir kan, karena tidak terdaftar di PSE dan di Kominfo, di Kemenq. Oke, lanjut nomor 4. Aduh, 4. Ini gimana menurut kalian jawabannya? Joshua adalah seorang advokat di salah satu kantor firma hukum. Suatu hari datang seorang klien yang menawarkan bantuan hukum yang mengiming-imingi uang ratusan juta tanpa menceritakan kasusnya. Setelah diselidiki, si klien ternyata salah karena telah melakukan korupsi sebanyak 18 triliun. Nah, jadi dia gimana ya, dia membela kaum yang mempunyai materi banyak atau mempunyai uang banyak. Jadi kan sama aja dia tidak membela kebenaran sebenarnya. Dia tidak membela kebenaran. Nah, kenapa Kak? Tapi kan menyangkut keadilan. Iya, menyangkut keadilan. Nah, kan karena kan si Joshua ini kan advokat dan dia membela, kita buatlah namanya si klien itu si X. Nah, kan si X ini kan melakukan korupsi tuh 18 triliun. Otomatis kan si Joshua ini pasti melawan kuasa hukum dari si Y kan. Nah, melawan kuasa hukum dari si Y. Artinya ruang lingkup permasalahannya kan antar individu dengan individu kan. Otomatis ya sila kedua. Dia tidak membela kebenaran dan keadilan dan memperjuangkan keadilan. Karena kan si X ini, kita buat nama si kliennya si X. Karena kan si Joshua ini kan dia mau membantu si X ini karena si Joshua ini ditawari uang 18 triliun. Nah, karena dia ditawari, karena si Joshua ini tergiur dengan 18 triliunnya, dia tidak peduli mau siapa itu salah maupun siapa itu benar, dia membela kaum yang berduit gitu kan. Nah, jadi otomatis kan ruang lingkup permasalahannya kan cuma antar orang-orang yang berkonflik kan, nggak menyangkut ke masyarakatnya kan. Iya memang nggak adil, tapi kan permasalahannya kan antar si X dengan si Y, jadi nggak ada hubungannya dengan masyarakat. Jadi itu sila kedua. Gimana, ada nggak mau ditanyakan? Ada yang masih bingung nggak sama nomor 4 ini? Iya, kasusnya korupsi. Korupsi itu kan mengambil hak orang lain kan. Nah, hak orang lain ini kan belum tentu konsepnya ke sila kelima. Karena kan kalau dia ya. Nah, karena kakak ini bilang korupsi. Jadi kalau misalnya aku kasih gambaran korupsi, itu kayak kita implementasikan lah gitu biar nggak kalian bingung. Itu Pak Juliari Batuara. Itu kan udah jelas-jelas itu mengkorupsi bansos kan. Jadi dia merugikan masyarakat umum atau kalayakan umum. Jadi dia menyangkut sila kelima kalau Pak Juliari. Nah, beda lagi dengan ini. Ini kan si Joshua ini kan seorang advokat. Dia membela si X. Nah, karena si X ini
mengiming-imingi atau menawarkan atau menjanjikan gitu. Kalau kau mau membantu aku atau membela aku, kamu dapat ini ratusan juta. Padahal si Joshua ini udah tahu kalau si X ini benar-benar melakukan korupsi 18 triliun. Otomatis kan ini ruang lingkup permasalahannya kan antara si X dengan si Y. Otomatis si Joshua ini lawannya pasti pengacara si Y. Pengacaranya si Y ini kita anggaplah sebagai pengacara perusahaan nih kita bilang ya, karena dia melakukan korupsi. Otomatis kan permasalahannya kan antar individu dengan individu gitu. Dan kalau kakak bilang kasusnya korupsi bukan ya? Iya benar. Lihat kondisinya dulu. Karena udah aku kasih gambarannya kayak mana korupsi sila kelima. Itu kan korupsi kan apa? Mengambil hak orang lain kan. Kayak korupsi bansos gitu. Kalian udah tahu lah cerita Pak Juliari gitu kan. Itulah gambarannya sila kelima. Contohnya ya, biar kalian gak bingung. Jadi korupsi itu bukan selalu mengarah ke sila kelima. Lihat dulu konsep soalnya gimana. Gimana, ada nggak mau ditanyakan? Nah, aku ulangi ya. Si Joshua ini kan seorang pengacara si X. Padahal si X ini melakukan korupsi 18 triliun di perusahaan. Otomatis kan si Joshua ini pasti melawan kuasa hukum dari si Y kan. Si Y ini kita anggap itu perusahaan. Nah, jadi si Joshua ini pasti berhadapan dengan pengacara si Y ini atau si pengusaha ini. Otomatis kan ruang lingkupnya ya antar orang itu aja kan. Gak ada menyangkutnya dengan masyarakat atau kelayakan umum gitu. Sila kedua udah aku kasih tahu ya kata kuncinya ya. Yang nomor 1 tadi ya, sila kedua. Dan dia juga si Joshua ini dia telah melanggar kode etik pengacara, itu memperjuangkan dan membela keadilan. Itu salah satu kode etiknya. Jadi nomor 5 ini gimana guys? Ini udah aman lah ya. Kalau sila apa? Gimana nomor 5? Kak, yang lain gimana guys? Kasih dong jawabannya. Bintang. Oke, karena agama benar. Mahatma Gandhi adalah seorang filsuf dari India yang beragama Hindu. Suatu hari dia datang ke gereja berdoa sebentar. Akan tetapi datang seorang X yang mengusir beliau dengan alasan tidak boleh berdoa di gereja selain agama Kristen. Akan tetapi Mahatma Gandhi tetap berdoa. Setelah berdoa, dia mengatakan bahwa pencipta itu tidak pernah mengatakan bahwa yang berdoa itu harus orang Kristen. Asalkan dia datang ke gereja untuk niat baik gitu loh. Dan menjaga keberagaman yang ada. Nah, niatnya kan baik. Menjaga keberagaman yang ada. Jadi kalau dia menjaga keberagaman yang ada, otomatis masuk sila ke 1. Ini menghargai agama orang lain. Tidak memaksa agamanya kepada orang lain. Gotong royong pada saat ada acara besar di agama lain
tidak mencoret tempat ibadah baik itu tempat ibadahnya sendiri atau tempat ibadah orang lain. Yang pastinya itu dia lari pasti ke agama. Kayaknya udah bisa lah membedakan istilah pertama ya. Nah, ini gimana nomor 6? Gimana guys nomor 6? B gak sih? Yang lain gimana? Oke, kita bahas ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah B. Kenapa B, Kak? Kenapa B, Kak? Jadi ya, aku jelaskan sini. Gak apa-apa ya kalau panjang penjelasan ke guys. Jadi dulu itu kita tidak ada namanya Pancasila. Jadi apa yang ada, Kak? Yang ada itu adalah agama, bahasa, norma, adat istiadat. Nah, jadi yang 1, 2, 3, 4. Yang 4 inilah menjadi aturan bagi individu. Nah, jadi yang 4 inilah menjadi material atau bahan dasar. Material kan itu bahan dasar kan? Bahan dasar. Jadi yang 4 inilah material atau bahan dasar awal mulanya Pancasila. Dan Soekarno juga bilang, aku bukan membuat Pancasila, tetapi Pancasila itu berasal dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, sedikit aku singgung ya materinya. Ini menjadi asal mula Pancasila. Jauh sama material. Jauh sama material itu gimana, Bang? Jauh sama material itu kan materi kan. Material itu kan bahan dasar. Kalau kita analisis ke istilahnya ya, itu kan bahan dasar. Jadi artinya bagaimana sih awal mulanya Pancasila? Nah, yang kedua itu apa, Bang? Ini apa ya aku jelasin ya. Itu ada causa formalis. Causa formalis ini dia lebih ke BPUPKI. BPUPKI itu kan lembaga yang merumuskan nilai Pancasila. Kenapa? Ya karena ditandai pada 3 pendiri bangsa itu siapa aja? Supomo, Yamin, Soekarno. Nah, ini kan pada masa sidang BPUPK yang pertama kan, yang Yamin itu peri-peri gitu ya kan. Terus yang ketiga itu ada causa finalis. Finalis ini Pancasila yang awalnya itu calon dasar negara menjadi dasar negara. Yang keempat itu ada PPKI. PPKI itu sebagai causa efisien. Nah, PPKI inilah yang Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara. Ini kan hasil sidang BPK yang pertama. Yang pertama. Itu apa bang hasil sidangnya? Apa ya aku jelasin ya. Hasil sidang yang pertama itu kan PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Terus yang kedua itu kan memilih Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga itu kan dibuatnya Dewan Konstituante Dewan tiap negara ya. Dewan tiap negara. KNPP, Komisi Nasional Indonesia Pusat. Bisa lari ke sini ya kan? Gimana, ada nggak mau ditanyakan? Gimana guys, ada nggak mau ditanyakan? Kalau nggak ada biar kita lanjut nggak? Waduh, ini sering keluar ya. Ini menjadi bahan perdebatan buat Jadi nomor 7 itu. Yuni adalah perwakilan dari Indonesia. Yuni adalah mewakili Indonesia dalam ajang Olimpiade sejarah internasional di Kolombia. Pada saat pengumuman, Yuni mendapatkan penghargaan emas dan naik di podium 1. Pada saat itu juga, karena Yuni mendapatkan penghargaan emas, maka lagu kebangsaan Indonesia diputar dan bendera pusaka dikibarkan. Nah, di sini kita kupas menjadi sebuah perbincangan ya. Karena banyak yang nggak tahu, bang, bedanya ini apa. Nah, nasionalisme itu kan berasal dari kata nation. Nation itu kan artinya bangsa. Dan lisme itu artinya cinta. Artinya nasionalisme itu cinta terhadap bangsa dan negara. Nah, ini dia lebih ke identitas. Negara. Identitas negara apa aja, bang? Indonesia adalah negara hukum. Kan pasal 1 ayat 3 itu ya. 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. Baru identitas negara itu pasal 18. Kan nilai pasal 18 kan NKRI terbagi menjadi daerah kan. Daerahnya itu kan provinsi dan kota, dan pemimpinnya itu dipilih langsung oleh pemilu. Dan itu pasal 25. Pasal 25 kan Indonesia adalah negara yang mencirikan wawasan Nusantara. Nah, ini pasal 35. 35 itu kan tentang bendera. 36 bahasa dan semboyan. 36A itu tentang lambang. Pasal 36B 36B itu tentang lagu kebangsaan. Nah, ini
dan dia lebih melaksanakan aturan. Jadi kalau dia contoh dia memakai lem itu masuk ke nasionalisme. Dia mengikuti upacara bendera. Nah, aku bendera kan, upacara bendera dengan hikmat. Nah, berapa lagi? Dia memakai masker demi mentaati aturan. Nah, pokoknya itu nasionalisme itu dia mau melaksanakan aturan dari pemerintah, atau dia patuh terhadap aturan. Nah, bela negara itu gimana, Bang? Bela negara itu terdapat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Itu pasal 9 ayat 1 ya. Yang kebalik. Aku sempat kemarin kebalik gimana? Aku sempat kebalik di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Itu tentang apa emang, Bang? Itu tentang Kapolri. Jadi dulu aku pernah sempat terbalik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 itu aku bikin jadi bela negara, dan Kapolri itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Jangan kebalik ya. Nah, ini pasal 9 ayat 1 itu bisa kalian bisa kalian cari nanti ya, tapi aku ini nyinggung atau menyebutkan sekilas. Jadi pasal 9 ayat 1 itu isinya itu belajar tentang kewarganegaraan atau belajar PPKN. Baru yang kedua itu ikut dalam organisasi sekolah seperti di mahasiswa. Kalau ada di sini udah mahasiswa, itu namanya resma atau resimen mahasiswa. Jadi kalau SMA kan itu kan ada Paskibra, PKS, patroli keamanan sekolah, ada Sispala, siswa pencipta alam, baru ada Pemer, Palang Merah remaja gitu kan. Jadi itu sudah termasuk bela negara. Baru yang ketiga itu ikut wajib dalam pelatihan dasar kemiliteran. Nah, kita wajib dalam melaksanakan dasar kemiliteran. Karena apa, Bang? Karena pada saat Indonesia berperang, mau nggak mau kita semua yang di Zoom ini 17 orang ini wajib ikut berperang. Karena apa? Karena dalam pasal 30 ayat 1 itu kan setiap orang ikut dalam upaya pertahanan dan keamanan negara kan. Nah, pasal 30 ayat 2 itu ada 2 orang, ada komponen cadangan itu rakyat, komponen utama itu adalah TNI dan Polri. Jadi pasal 30 ayat 3 itu Sisanka, sistem pertahanan dan keamanan. Artinya apa? Artinya semua komponen bangsa, baik itu sumber daya alam, baik itu sumber daya manusia, itu dikerahkan untuk mempertahankan keamanan negara. Nah, makanya itu kita wajib ikut serta dalam dasar kemiliteran. Nah, contohnya siapa, Bang? Contohnya itu Om apa ya yang punya podcast? Lupa aku. Om Deddy Corbuzier kan. Nah, itu dia sebagai komponen cadangan dipilih oleh Pak Prabowo. Nah, baru nomor 4 itu pelatihan dasar kemiliteran baik. Tapi ikut serta dalam dasar militer ini lebih ke TNI dan Polri-nya. Itu yang keempat. Nomor 4-nya, nomor 5 itu sesuai dengan profesinya masing-masing. Contohnya gimana, Bang? Contohnya seorang dokter, dia mendirikan sekolah. Nah, otomatis kan kalau dia mendirikan sekolah kan dia butuh seorang dokter itu lebih ke patriotismenya. Seorang dokter itu rajin datang ke rumah sakit untuk merawat pasien yang sedang sakit. Nah, itu lebih ke bela negaranya. Tapi kalau dokter, kita masuk ke patriotisme. Patriotisme itu ada yang dikorbankan. Apa aja yang dikorbankan, Bang? Yang dikorbankan itu baik itu materi boleh, nyawa boleh,
harta boleh, apalagi ya, materi, nyawa, harta, waktu juga boleh. Nah, jadi contohnya nih, contoh seorang dokter itu mendirikan sekolah. Nah, dalam pendirian sekolah ini kan membutuhkan duit. Nah, otomatis kan seorang dokter ini kan mengorbankan duitnya untuk membangun sekolah. Itu lebih ke patriotisme. Salah ya jawabannya, itu lebih ke nasionalisme. Oke. Kayaknya udah jelas ya. Gimana? Ada nggak mau ditanyakan? Gimana, ada nggak mau ditanyakan? Ada nggak sih yang mau ditanyakan? Kalau ada, kalau nggak ada biar kita lanjut. Kalau atas lagi bang. Yang mana tuh? Ini. Ish. Gimana guys, nomor 6? Nomor 8. Nah, ini 9 nilai anti korupsi. Nah, enggak. Belajar untuk belajar sejarah, enggak. Ya kalau ya dia kan memang udah bisa gitu, udah bisa dia sejarah, makanya dipilih Indonesia. Nah, karena dia dipercaya oleh Indonesia untuk mewakili nama Indonesia, si Yuni ini dengan semangat membaranya atau semangat 45-nya, dia ingin juara. Dia ingin juara. Dan pada saat itu juga lagu kebangsaan, karena dia juara itu juara 1 atau juara emas, lagu kebangsaan itu kan diputar gitu. Diputar. Iya benar, ada identitas negaranya. Jadi lagu kebangsaan itu diputar alias dipromosikan di kancah internasional. Itu kan kayak mengharumkan nama bangsa kita kan. Karena di ini udah diajang internasional loh. Diajang internasional. Otomatis kan dia lebih ke cinta terhadap tanah air atau cinta terhadap atau nasionalismenya. Dan gitu bendera pusaka juga dikibarkan atau dinaikkan. Biasanya kan gitu kan. Kalau siapa juara kan uh, bendera pusakanya kan dikibarkan setiap daerah, setiap negara kalau misalnya juara. Nah, dengan inilah dia kayak mengharumkan nama bangsa. Kalau dia mengorbankan waktu untuk belajar sejarah, enggak ya, karena dia memang udah bisa kian sejarah. Dan dengan Indonesia mempercayai si Yuni, otomatis si Yuni ya memang udah bisa sejarah gitu loh. Oke, nomor 8. Gimana guys, nomor 8? Setelah nanti nilai korupsi. Ya benar ya. Jadi tadi ada yang bilang, Bang, nasionalisme itu lebih ke identitas negaranya. Iya benar. Lebih ke identitas negaranya ya. Oke, di sini aku bahas mandiri itu kan dia bertindak bebas tanpa disuruh. Dalam tanda apa? Tanda miring, tanpa disuruh. Peduli itu dia terlibat dalam persoalan keadaan atau kondisi lingkungan sekitar. Ini berani itu kan cuman ya cara
istilahnya. Berani itu tidak takut mengatakan kebenaran. Tidak takut mengatakan kebenaran. Kalau dia bertanggung jawab itu seseorang itu melaksanakan tugas dan kewajiban. Kalau jujur itu selaras antara perkataan dan tindakan. Nah, dia lebih ke B ya, peduli. Ini gimana ya? Nomor 9. Nanti aku rapin aja ya ini nih. Nomor 9 ini gimana? Ya, nggak bisa dia. Udah ini aja, nanti aku tambahin. Rantai udah, kepala banteng, pohon beringin. Berapa lagi nggak ada? Oh, padi dan kapas ya. Padi kapas. Oke, ini lebih mana ya? Kali satu-satu. Ansel adalah calon gubernur di Sumatera Utara. Lo ingin membawa Medan. Kok gubernur sih? Wali kota ya. Wali kota. Dia membawa Medan menjadi kota unggul, kompetitif, dan bermartabat. Suatu hari dia mendengar bahwa ada kakek yang kelaparan dan miskin yang tinggal di pelosok-pelosok, tepatnya di Pancing. Pancing ini bukan apa ya, tapi ini Pancing itu daerah kota di Medan. Melihat hal itu, beliau langsung cepat menurunkan bantuan, langsung pergi ke rumah kakek. Nah, ini kan sama kayak gemar melakukan kegiatan sosial kan. Nah, jadi sini A ya. Sila kedua enggak sih? Iya benar. Hubungan manusia pada manusia. Jadi udah tahu ya, menyangkut kewahamannya kan, hak asasi manusianya. Nah, rantai kedua itu menurut di soal ini dia gemar melakukan kegiatan sosial. Oke. Lanjut ke nomor 10. Hapus aja deh ini, nyimak kali ini. Oke, ini nomor 10. Setelah amandemen Undang-Undang 1945, terjadi perubahan bab 4. Penghapusan salah satu lembaga apa yo? Bab 4. Waduh, pasal 43 ya. DPA gak sih bang? Iya benar DPA. Gak ada pasal 43 ya guys. Yang ada itu pasal 16. Jadi pasal itu terakhir di pasal 34 tentang perekonomian sejahtera 35. Pasal 38. Pasal 37. Pasal 37 itu tentang aturan perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi pasal 16 ya tentang DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Kenapa Bang dibubarkan? Karena DPA ini tugasnya memberikan nasihat kepada presiden. Nah, dengan dia memberikan nasihat kepada presiden,
Ini gimana ya? Aku bukan dulu sih. Aku pernah baca buku katanya DPA itu kayak ngawur gitu loh. DPA itu ngawur atau cuman ya kalau bahasa modern sekarang asbun, asal bunyi aja. Nah, ternyata pada saat ini kita masih memakai sistem pemerintahan parlementer. Nah, pada masa apa? Dekret Presiden 5 Juli. Ini gak apa-apa ya sambil aku jelasin. 5 Juli 1959. Nah, itu kan dekret Presiden Soekarno kan, yang pertama bubarkan Dewan Konstituante. Kenapa dibubarkan, Bang? Karena Dewan Konstituante ini tidak dapat membuat undang-undang dasar baru. Jadi karena dia tidak dapat membuat undang-undang dasar baru, dia dibubarkan. Jadi kembalilah ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan kembali lagi kita ke sistem pemerintahan presidensial. Nah, di sini kan BPI kan bab 4 ya, bab 4 itu kan 199, 2000, 2001, 2002. Jadi 2002 lah dibubarkan DPA. Nah, dibubarkan DPA itu tahun 2019, 20, 21, udah 2002. Nah, bubarkan DPA kan pada tahun 2002. Itu kita sudah memakai presidensial. Nah, karena kita udah memakai presidensial, DPA tidak sesuai lagi dengan sistem pemerintahan presidensial. Makanya itu pasal 16 sudah diganti. Siapa nih guys? Coreti. Pasal 16 ini sudah diganti. Jadi lembaganya itu siapa? One Team Press. Jadi pasal 16 itu gak DPA lagi, tapi dia udah ganti dengan One Team Press. MPRS ini gak ada ya, karena MPRS ini pada masa demokrasi liberal. Terpimpin. Ini gak ada salah di pasal. Ini DPR GR ini juga pada masa demokrasi terpimpin. Nah, DPR GR ini dibubarkan DPR. Jadi pas masa dibubarkan DPR ini, Soekarno membentuk namanya DPR GR. DPR GR itu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, DPR ini kan hasil prestasinya Burhanuddin Arab. Nah, jadi dibubarkannya lah DPR ini. Kementerian Industri gak ada ya. Oke, nomor 11. Gimana guys nomor 11? Jadi ada beberapa janji pemerintah pusat. Ini kita jawabannya A. Jadi apa aja yang yang tidak bisa diotonomikan. Itu ada hubungan luar negeri atau disebut dengan diplomatik ya. Diplomatik, pertahanan. Udah pasti hubungan tentang luar negeri ya, benar. Pertahanan, keamanan, hukum atau justisi. Justisi atau
hubungan luar negeri, pertahanan, agama. Lupa aku agama. Agama tidak bisa diotonomikan. Pendidikan bisa gak? Bisa. Uang parkir bisa gak? Bisa. Ini kan ini gak bisa ya. Maksudnya bisa diotonomikan. Bisa diotonomikan. Ini masuk ke retribusi daerahnya. Daerah. Ini bisa diotonomikan. APBD kan anggaran penyelenggaraan belanja daerah kan. Ini lebih ke bisa lebih daerahnya bisa diotonomikan. Uang caleg nggak tahu ya. Ini nggak tahu larinya kemana. Nah, yuk nomor 12 gimana? Anies Baswedan adalah gubernur. Lalu apakah akan ada rekor? Nah, nggak tahu sih. Coba tanya Kak Mamat. Kak apa? Kak Asan. Nomor 12 gimana guys? Anies adalah gubernur DKI Jakarta. Suatu hari beliau membuat kebijakan untuk membangun Formula E. 12 gak ngerti bang. Hah? Nomor 12 salah satu adalah Ipul Marganda. Ipul Marganda ini kan ini sebenarnya nggak ada Ipul Marganda ya. Ini aku buat namanya sendiri aja sih. Nah, dia anggota komisi 3 DPRD. Beliau menyelidiki atau meminta keterangan. Nah, yuk, ini udah ada kata kuncinya. Nah, jadi itu lebih ke interpelasi. Interpelasinya itu dia meminta, dia menyelidiki kebijakan pemerintah atau meminta keterangan. Menyatakan pendapat itu hak DPR. Hak gugatan maksudnya itu DPR tidak bisa digugat di muka pengadilan. Artinya kalau si DPR ini meminta memberikan pendapat kepada pemerintah, dia tidak bisa memperkarakan anggota DPR itu. Tidak bisa ya, karena DPR itu kebal terhadap hukum. Hak angket ini enggak ada hak angket ya. Ada hak angket. Hak angket itu lupa gue. Hak angket itu untuk menanyakan kebijakan pemerintah. Hak budget itu kan hak anggaran. Kayak seperti APBN sih. Nah, hak angket ini contohnya gimana bang? Contohnya itu seperti akhir-akhir ini kan. Akhir-akhir ini si Pak Listio Sigit itu kan diangketkan oleh anggota DPR. Itu apa bang? Untuk menanyakan sejauh mana sih? Sudah sejauh mana sih penyelesaian masalah Brigadir Joshua? Oke, kayaknya udah jelas ya. Ini gimana guys, nomor 13. Ahmad adalah seorang warga Jonggol. Pada suatu hari, beliau merasa kesal melihat jalan menuju rumahnya. Beliau berencana menyampaikan aspirasinya melalui sosmed. Ini lebih ke pasal berapa? 28 ya. Kebebasan untuk berekspresi. Secara lisan dan tulisan. Dengan syarat, ya sama kebebasan berpendapat sama berekspresi ya. Dengan syarat
pendapatnya itu tidak ngawur gitu loh, tidak ngawur atau ngawur ngawur atau dapat dipertanggungjawabkan dia, dapat dipertanggungjawabkan atau dia harus ngomong gitu loh, ngomong sesuai dengan data. Janganlah tong ya kan, janganlah kayak BMSI ya kan, masa dibilang kebebasan berekspresi pada masa pemerintahan Jokowi dibungkam. Udah jelas-jelas paling sebebas-bebasnya Pak Jokowi memberikan kebebasan untuk berekspresi. Masa dibilangnya pula lebih bebas pada masa Orba? Emang dia belum tahu apa? Sedangkan pers saja di masa Orba itu dibungkam gitu, nggak boleh, maksudnya harus setuju dengan kebijakan pemerintah. Masa dibilang kebebasan berekspresi lebih bebas pada masa Soeharto? Udah jelas-jelas ya kan. Yang paling malunya itu masa dibilang tingkat kemiskinan lebih besar daripada tingkat kemiskinan pemerintahan Jokowi. Salah itu. Dia nggak kayak Asbun gitu loh, asal bunyi gitu, nggak ngomong berdasarkan fakta, padahal dia seorang mahasiswa BMSI loh, BEM seluruh Indonesia. Nah ini deh ya, perimbangan alokasi keuangan antara pusat dan daerah. Kenapa sering terjadi konfrontasi bang antara daerah dengan pusat? Itu kita bisa implementasikan pada NKRI dengan Aceh ya. Itu kan Aceh sempat berkonfrontasi dengan NKRI, itu yang disebut dengan namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Nah pada masa itu kan Aceh kan terkenal dengan kaya akan minyak kan, minyak mentah kan atau minyak bumi. Nah jadi dulu kita masih memakai sentralisasi, belum memakai desentralisasi. Jadi pas masa pada masa siapa ya, pada masa Habibie itu kita memakai desentralisasi, artinya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi dulu kita masih sentralisasi pada masa Soeharto. Sentralisasi itu artinya terpusat. Jadi segala kekayaan, segala jerih payah atau pendapatan daerah harus disetor dulu kepada pemerintah pusat. Nah, jadi awal mula permasalahannya Aceh dengan Republik Indonesia itu Aceh, kita misalkan Aceh itu menyetor 15 juta hasil kekayaan daerahnya. Tapi pemerintah pusat ini mengembalikan kepada rakyat Aceh itu 9 juta. Otomatis kan tidak seimbang antara kekayaan yang didapatkannya dengan yang dipulangkan dengan pemerintah. Nah, terjadilah keributan antara pemerintah pusat dengan rakyat Aceh. Jadi pada masa tsunami ya 2004. Jadi pada masa 2004 itu kan terjadi tsunami besar-besaran. Otomatis rakyat pasukan Aceh kan kayak melemah gitu kan, melemah. Jadi pada saat melemah itulah rakyat Aceh menyerah. Jadi dibuatlah partai politik provinsi masing-masing. Jadi cuman Aceh lah provinsi yang bisa mendirikan partai politik secara pribadi. Maksudnya secara sesuai dengan provinsinya. Jadi cuman orang itulah yang bisa mendirikan partai politik karena permasalahan itu tadi dengan pemerintah pusat. Jadi ke atas kebijakan itulah terjalin kerjasama atau saling mengurangi tuntutan atau kompromi antara pemerintah pusat dengan partai politik Aceh atau perwakilan Aceh. Tapi sih kalau kita berkaca ya, kayaknya udah seimbang ya. Ke pelosok-pelosok pun
sudah terjadi pembangunan ya kan, tapi bukan secara langsung sih, tapi udah mulai lah, udah diperhatikan ke pelosok-pelosok negeri. Nomor 15 gimana guys? Saat menyelenggara pilkada sering terjadi konflik antara pendukung calon pemimpin daerah. Pro dan kontra di antara mereka dapat merasakan kerugian dan kerusakan dalam masyarakat. Faktor penyebab terjadinya konflik tersebut adalah ini ya, benturan kepentingan politik. Nah, ya, jadi namanya juga politik ya kan. Politik itu kan uh, politik itu kan menjatuhkan politik itu kan menjatuhkan kebijakan lawan dia pas pemilu. Nah, jadi kayak perebutan kekuasaan gitulah. Kalau bahasa politiknya itu memperebutkan kursi yang empuk. Nah, jadi itu jawabannya, Dek. Nomor 16. Zulkifli Hasan adalah politik sekaligus ketua partai PAN, dan juga Menteri Perdagangan. Akhir-akhir ini beliau disorot oleh publik karena ikut mengkampanyekan putrinya di Lampung. Kayaknya kalian kalau update kepada pemerintah ini, berita itu udah nggak asing lagi sih sama soal ini. Publik merasa kecewa bahwa Zulkifli Hasan tidak tahu membedakan tugasnya menjadi menteri dan ketua umum partai. Di sisi lain, bahan pokok sedang melambung tinggi, terutama kan di minyak itu kemarin kan. Dan inilah salah satu publik kecewa dengan kinerja Pak Julhas. Tindakan Julhas mencintai hak politik itu kan keempat. Kenapa larinya keempat, Bang? Ya karena pasal 4 gak sih, Bang? Iya benar, pasal 4. Jadi kenapa pasal? Jadi gitu guys, di sini aku juga ambil karena aku apa ya, orang politik itu sambil belajar politik. Jadi kalau kalian itu kan pada masa pemilu itu ya, pemilu kan banyak itu calon pemimpin daerah kan pasti mengiming-imingi uang gitu. Jadi kalau misalnya kalian diiming-imingi itu kalian jangan mau. Karena apa? Karena mau secara tidak langsung hak politik kalian atau hak demokrasi kalian itu sudah dirampas oleh beliau. Nah, jadi mencederai hak demokrasi gitu loh. Nah, jadi kenapa Bang ditolak? Ya iya, karena kalau gak bagus pemimpin daerah yang kalian pilih, otomatis 5 tahun kemudian kalian harus berpikir, kalau aku memilih si ini, gimana sih 5 tahun kemudian daerah kota kelahiranku ini maju nggak sih kalau dia memimpin kota kelahiranku ini? Karena kan otomatis nyawa kalian kan ada di tangan dia gitu loh. Karena selama 5 tahun dia pasti memimpin kota kelahiran kalian atau kota provinsi yang kalian diami gitu. Nah, jadi kalau mau memilih pemimpin daerah itu hati-hati karena sangkut pautnya terhadap masa depan daerah kalian masing-masing atau kota kelahiran atau yang disebut dengan kota kebanggaan kita bilangnya. Oke, nah ini. Di sini aku belum apa ya Juliari ya. Nah, ini nomor 17. Ansel adalah karyawan KPK. Suatu hari dia melayani sebuah klien. Klien tersebut memberikan berkas kepada Ansel untuk cepat membereskan segera atau cepat. Di samping itu berkas di atas nomor antrean itu ternyata ada 5 lagi. Nah, tetapi si klien ini tidak mau nunggu atau dia mudah bosan dan dia mengiming-imingi atau menjanjikan akan dibayar kepada si Ansel 150.000. Tapi si Ansel ini menolak dengan tegas. Artinya sini kan ada nilai kejujuran. Nah, ini kan kejujuran ini kan selaras antara
tindakan dan omongan kan. Omongan. Oke, nomor 18. Juliari Batubara adalah mantan Menteri Perdagangan. Beliau kena OTT. OTT itu operasi tangkap tangan KPK karena terjerat kasus korupsi. Beliau mengkorupsikan uang bansos untuk kepentingan hartanya sendiri. Jadi karena aku teringat sama kakak tadi, ini untuk kepentingan hartanya sendiri kan itu sudah mengambil hak orang lain kan. Itu lebih sila kelimanya. Tapi kalau dia korupsi dengan melanggar aturan pemerintah, ini kan lebih ke aturannya. Nah, otomatis dia sila keempat. Nah, karena aku teringat sama yang tadi yang nanya. Kak Asana nggak sih yang kemarin? Yang tadi. Nah, akan tetapi Juliari dibebaskan oleh hakim. Nah, ini kan kebebasan oleh hakim. Nah, alasannya tidak diberitahukan. Berarti ini kan 27 ayat 1. Kebebasan sama di mata dengan hukum, sama di depan hukum. Ini pasal 16 itu tentang DPA yang tadi ya. DPA 27 ayat 3 itu tentang membela negara. 30 ayat 4 itu 30 ayat 4 1 2 3. Tunggu ya, 30 ayat 1 tiap warga negara komponen cadangan sama 30 ayat 4 itu TNI. Dan ini ada lagi undang-undang. Oh ya, belum kasih tahu ya undang-undang TNI ya. Undang-undang nomor 34 tahun 2004. Dan ini juga apa ya sambil cerita ya. Ini juga dibuat namanya Dwi Fungsi ABRI. Nah, ini udah melanggar ini Dwi Fungsi ABRI. Yang artinya sebelum TNI ini pensiun, dia boleh bergabung dengan pemerintah. Otomatis ini kan salah ya kan, salah aturannya. Karena apa? Karena dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 itu tentang presiden pemilu aja ya, gue cari nama-nama politiknya gitu. Atau kalau anak politik bilang itu presidential threshold. Nah, ini tentang pemilu, artinya jika dia ingin menjadi pejabat kan dia sih, jika orang yang statusnya ASN, berstatus ASN ingin menjadi pejabat, mau gak mau dia harus mengundurkan diri jadi ASN. Karena apa? Karena syarat untuk gabung ke partai politik, bergabung ke partai politik, dia harus partai politik dia tidak sedang menjalani status sebagai ASN. Nah, gimana Kak caranya? Ya mau gak mau dia harus mengundurkan diri dari ASN, atau lebih tepatnya kalau seorang TNI itu purniawan dulu baru mau jadi pejabat. Contoh tuh Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi, dia kan mantan TNI. Jadi dia udah pensiun atau udah purniawan dulu baru dia masuk, atau baru dia bisa mengusungkan diri menjadi Gubernur Sumatera Utara, atau lebih tepatnya di Medan ya. Nah, jadi harus purniawan dulu. Ini pasal berapa ya? Lupa aku. Pasal 56 kalau nggak salah ya. 56 ayat 4. Ayat 4 atau 3, itulah.
Oke, ini gimana guys? Nomor 19. Relevannya. Ini udah tahu lah kabarnya ya. Undang-undang karantina ya, karantina kesehatan. Sebagai tersangka dan memenjarakan selama 8 bulan. Tetapi keputusan hakim, nah ini kan ini udah wajib lah ini. Udah tahu lah ini wajib ya kan. Relevannya adalah seorang selebgram terkenal akhir-akhir ini. Dia menjadi bumerang atau sorotan publik di kalangan publik karena lari dari karantina. Beliau telah melanggar Undang-Undang Nomor 16 tahun 2018. Karena kalau melakukan perjalanan dari luar negeri itu harus karantina dulu selama 10 hari dalam undang-undang tersebut. Namun hakim membebaskan relevannya dengan alasan beliau lari dari karantina wilayah. Jadi tapi kita di sini disuruh menganalisis. Kasus ini berbanding terbalik dengan seorang kakek yang mencuri durian karena butuh uang untuk kehidupan sehari-hari. Akan tetapi keputusan hakim terhadap kakek ini memenjarakan selama 8 bulan. Nah, dengan kakek ini hanya mencuri apa tadi ya? Dengan dia mencuri durian aja masa dia mencuri 8 bulan. Padahal relevannya ini dia lari dari karantina, masa dibebaskan gitu aja. Nah, otomatis ini lebih keadilannya kan. Dia tidak membela keadilan dan kebenaran. Gede ya. Jadi tindakan hakim inkonstitusional. Atau orang hukum itu bilangnya tidak sesuai dengan undang-undang. Gimana ya, melanggar undang-undang gitu aja ya. Melanggar undang-undang atau tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, jadi ini kenapa inkonstitusional Bang? Karena hakim ini tidak adil. Hakim ini tidak memperjuangkan keadilan dan tidak membela kebenaran. Nah, di sini kan kita disuruh membandingkan kan kasus si Ralfanya dengan si kakek. Nah, otomatis dia memperjuangkan keadilan. Jadi dia tidak memperjuangkan keadilan. Gimana? Sebelum masuk ke 20 ada gak mau ditanyakan? Ada nggak sih yang mau ditanyakan? Ada nggak sih guys yang mau kalian tanyakan? Gimana, lanjut gak nomor 20? Udah jelas Bang? Lanjut, oke. Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tidak dapat dipisahkan karena ini ya, tiap pasal tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini sebagai apa Bang? Nah, boleh gak sih aku ngasih materi sedikit? Boleh ya? Boleh ya. Jadi materinya itu nomor 1 dasar negara. Ini Pancasilanya ya. Pancasila. Jadi bedanya Pancasila dengan Undang-Undang Dasar itu,
Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila itu sebagai landasan ideal. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai landasan konstitusional. Jadi Pancasila itu yang pertama itu sebagai landasan ideal, yang pertama itu ideologi. Enggak ideologi dulu, dasar negara. Nah, dasar negara artinya itu kebijakan pemerintah atau sebagai penyelenggara, sebagai menjalankan roda pemerintahan. Terus yang kedua itu ada ideologi negara. Ideologi negara itu adalah cita-cita atau keinginan bangsa. Terus yang ketiga itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Yang artinya seluruh peraturan. Baik itu peraturan tertulis maupun tidak tertulis, dalam kurung itu namanya konvensi, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini udah jelas ya, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kenapa Bang? Karena Pancasila itu adalah sebagai galian sebagai mana ya, kalau anak hukum itu bilang itu sebagai bahan dasar untuk membuat aturan. Nah, makanya itu banyak undang-undang yang judicial review kan ke MK. Nah, jadi kalau mau judicial review itu, kalau kalian ada saudara anak hukum gitu kan, membedah keputusan MK, itu pasti ada batu loncatan dan batuan dasar. Batu loncatan itu undang-undangnya, batuan dasarnya itu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau mau judicial review atau menggugat undang-undang tersebut ke MK, itu harus ada judicial review, harus ada batu loncatan dan batu dasarnya. Gimana? Anda nggak mau ditanyakan? Anda nggak sih mau ditanyakan? Kalau nggak ada, aku kembalikan ke Kaisan deh. Tunggu Bang, sebenarnya ada banyak itu Bang, Pancasila sebagai pandangan. Iya benar. Jadi udah tahu lah kalian ya, sebagai pandangan hidup. Aku perlu jelasin aja ya. Jelasin aja ke Papa deh. Jelasin aja ya. Mana tadi guys? Bawa lambat kali kalau gini. Nah ini. Nah, karena kakak tadi ada yang review, sebenarnya ada lagi Bang katanya. Iya memang ada. Itu yang berempat itu ada falsafah,
falsafah bangsa itu Pancasila sudah diakui kebenarannya. Siapa yang mengakui kebenarannya, Bang? Ya, bangsa Indonesia sendiri. Oleh bangsa Indonesia. Terus yang kelima itu sebagai pedoman hidup. Itu kata kuncinya the way of life. Terus yang keenam itu ada ciri khas bangsa Indonesia. Ciri khas bangsa Indonesia artinya Indonesia mana aku bilang ya Indonesia. Ciri khas bangsa Indonesia yang artinya sebagai pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Contohnya apa, Bang? Pembedanya itu apa? Pembedanya itu ada agama, ada suku, ada budaya, ada adat istiadat, ada toleransi, ada musyawarah, dan ada mufakat. Nah, inilah menjadi ciri khas bangsa kita. Terus yang ketujuh itu apalagi guys, nomor 7. Falsafah hidup ya. Falsafah hidup. Udah falsafah hidup. Falsafah hidup ya, bukan falsafah bangsa. Falsafah hidup. Apalagi guys, yang kalian ingat. Pandangan hidup. Falsafah sama pandangan hidup. Beda ya pandangan hidup. Pandangan hidup artinya rakyat Indonesia atau masyarakat harus mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana? Ada gak lagi? Kayaknya gak ada ya. Nomor 7 udah semua. Mantap, Bang. Iya, kata Bang Mamat, kata Kak Isan, sampai 20 soal aja. Oh iya, yang mau share, cuman ya laptop kadang ngelek loh guys. Jadi kalau mau minta PDF, pekan aja gak sih Geko? Isi Genamsel 3007. Pekan aja, aku nggak minta follow sih, cuman pay aja. Tapi kalau kalian mau follow, silakan, aku follow back nanti. Pekan aja ya nanti aku kirim dari sini. Soalnya laptopku agak-agak ngelek gitu. Ya apa kan? Oke, aku kembalikan sama Bang Isan. Gimana Bang? Oke, udah selesai ya setelah. Iya Bang, udah selesai. Oke. Ya, tinggal 10 peserta nih. Yang pertama nih udah mau jam 3 juga ya, udah mau masuk ke pasar. Mungkin untuk yang di bagian wilayah Jawa Tengah sama Jawa Timur udah memasuki waktu asar. Oh ya, buat yang bertanya minta recordnya, nanti aja recordnya akan diupload di channel YouTube-nya Hore Digital. Kalian cari aja di YouTube namanya Hore Digital, nanti akan ada
recordnya di situ. Kemungkinan kakak nguploadnya hari Senin ya. Senin baru diupload. Nanti kalau yang udah subscribe pasti akan mendapatkan notifikasinya kok gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe, sama jangan lupa untuk follow IG Hore Digital ya. Karena kayak info latihan soal, kegiatan-kegiatan dari Bimbel Hore Digital, live teaching dan segala macam semua akan diinfokan di Instastory IG Hore Digital gitu. Jadi buat yang nggak mau ketinggalan latihannya sama kegiatan live teachingnya, ya pantauin aja IG Hore Digital, lihat aja Instastory-nya, nanti situ akan diinfokan. Di Bimbel Hore Digital bukan cuma SKD doang ya, kita ada UTBK sama TOEFL itu. Dan kemungkinan untuk minggu depan kita ada live teaching UTBK yang Saintek sama UTBK Sosum, dan di minggu depannya lagi akan ada live teaching TOEFL. Jadi buat yang pejuang UTBK juga sama yang kepingin belajarin TOEFL buat persiapan tes TOEFL-nya, bisa pantauin aja Hore Digital atau bisa DM ke IG-nya atau ke WA admin untuk gabung ke grup-grup diskusinya ya. Gitu. Ya, untuk yang nanya apakah semua soal sama untuk sekolah kedinasan, ya semua soal sama untuk yang SKD-nya ya. Untuk yang SKD kedinasan ya, yang apa namanya ikatan kedinasan gitu, yang lolos langsung jadi PNS. Sama SKD untuk CPNS juga sama kayak SKD kedinasan gitu. Jadi satu kisi-kisi cuma beda soal doang sih gitu. Maka fisiknya sama, cuma tingkat kesulitannya jangan agak berbeda gitu. Jadi baik TWK, TIO sama TKP-nya untuk SKD kedinasan sama CPNS sama semua. Ada lagi yang tanyakan, untuk yang minta file pembahasannya, nanti file pembahasannya itu di-share ke grup Bimbel Premium ya. Jadi hanya siswa grup Bimbel Premium dari Hore Digital yang mendapatkan file pembahasannya gitu. Untuk yang umum, yang grup diskusi umum yang free, cuma bisa mengikuti kegiatan live teaching sama kegiatan latihan soalnya gitu. Jadi yang mau minta file pembahasan dan file materi segala macam, daftar aja ke Bimbel paket premiumnya ya. Kita udah buka yang Bimbel paket premium untuk yang UTBK sama untuk yang SKD. Untuk yang TOEFL kita belum buka, paling cuma nanti kayak akan ada kegiatan live teaching dulu sama kegiatan latihan soal. Untuk daftarnya bisa DM aja ke IG Hore Digital atau bisa juga ke WA adminnya ya. Nomor WA admin semuanya ada di IG Hore Digital. Kalian follow aja dulu IG Hore Digital, nanti di situ akan ada info channel YouTube sama nomor WA-nya. Bisa dicek di bio-nya atau bisa juga dilihat di postingannya. Poster-poster postingannya ada info link YouTube sama nomor WA-nya. Sama info soal pendaftaran dan segala macam sama kegiatan berikutnya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Untuk nanya kegiatan live-nya kapan aja, di Hore Digital biasanya kegiatan live-nya di hari Jumat, Sabtu, atau Minggu ya. Seringnya di Jumat, Sabtu, sama Minggu, Senin sampai Kamis. Biasanya kita untuk kegiatan latihan soal. Gitu. Tapi kalau misalnya lagi ada event-event, kemungkinan di hari-hari biasa juga ada. Kalau untuk hari biasa, biasanya kita sore atau malam. Kalau dari Jumat juga sore atau malam, kecuali kalau Sabtu Minggu bisa full siang, sore, malam. Jadi kalau nggak mau ketinggalan berita tentang kegiatan di Hore Digital, ya follow aja di Hore Digital sama subscribe channel YouTube-nya. Kita banyak kok kegiatan kayak live teaching gratis, latihan soal gratis, tryout gratis gitu. Bukan cuma ya berbayar doang gitu. Kalau berbayar kita juga murah, hanya sekali bayar bisa belajar sampai 1 tahun gitu. Dan banyak fasilitas yang kita menarik lainnya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Mungkin karena udah mau memasuki waktu asar di tempat kakak juga udah mau masuk waktu asar, kakak akhir aja ya. Oke, terima kasih buat yang udah mengikuti kegiatan Zoom TWK-nya yang dari awal sampai akhir. Live teaching TWK-nya semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Ansel bermanfaat buat semuanya dan semoga bisa diterima dengan baik. Dan semoga bisa membantu kalian untuk persiapan masuk kedinasan atau CPNS di tahun 2023. Kurang lebihnya mohon maaf, info lebih lengkap bisa DM IG Hore Digital dan chat ke WA adminnya. Untuk info lebih lanjut bisa follow IG Hore Digital dan subscribe channel YouTube Hore Digital. Oke, terima kasih.
Mohon maaf ada kekurangan. Kak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.